Selamat Natal ya untuk semuanya. Merry Christmas. Saya harap Selamat Natal, Pastor. sehat walafiat ya. Puji Tuhan, senang bisa kumpul, bisa ketemu di ini. Ada sesuatu yang baik yang nanti disampaikan oleh Pastor Erna ya untuk kita semua. Ya, juga saksian 5 menit. Ya. Karena banyak lagi yang lain nanti pastor-pastor yang ada. Ya, dari saya sih bersyukur banget ya kalau selama pandemi ini ya boleh dikatakan sejak bulan Maret ya sampai Desember ini di mana kita sebentar lagi pun juga akan mengakhiri tahun 2020 memasuki tahun baru. Kalau saya sungguh-sungguh bersyukur ya greater blessing kita itu menurut saya bukan hal yang sifatnya materi saja, tapi lebih daripada itu ya. Kalau kita boleh ada dalam keadaan sehat walafiat aja, ya kita bisa stay alive ya, tetap bernafas, tetap ada sampai hari ini, itu suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Itulah greater blessing kita yang terbesar. Ya, kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, ya bisa melewati tahun 2020 ini dengan kondisi sehat walafiat, semua kita ya keluarga, suami istri, anak-anak semuanya baik-baik ya, cucu yang punya cucu, wah itu biasa menurut saya sih. Ya, ya puji nama Tuhan. Jadi kalau saya boleh melihat ya, memang tidak mudah tahun 2020 ini ya, apalagi kita memasuki semuanya seluruh dunia dan kita di Indonesia, bahkan di kota-kota kita sendiri dari bulan Maret sampai Desember ini, suatu perjalanan yang kita lewati semuanya tidak mudah ya, dengan kita menjaga protokol kesehatan, ya kan, tetap jaga jarak, menghindari kerumunan orang banyak, ya kan, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Bahkan dalam setiap pelayanan pun ya kita juga harus betul-betul Tuhan berikan hikmat ya untuk melihat situasi kondisi semuanya, kapan kita perlu ada, kapan perlu kita nggak perlu hadir dan sebagainya ya, atau cukup dengan video call aja atau dengan Zoom aja dan sebagainya. Jadi ini memang tidak mudah untuk kita semua. Tapi puji Tuhan kalau saya boleh melihat ya, saya boleh saksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk gerejanya, baik gereja yang ada di Padang dan Medan ya. Ini suatu anugerah Tuhan yang luar biasa kalau saya boleh melihat ya. Ya kalau saya lihat Padang dan Medan ya, gereja yang IFJF yang ada, kami tidak mudah yang kami lewati juga. Ada beberapa jemaat juga di Medan yang kena, saudaraku, yang kena COVID positif. Beberapa keluarga yang kena ya, berapa orang, dan puji Tuhan justru dalam kesempatan ini apa yang bisa kami lakukan ya kami lakukan buat mereka. Misalnya kami mengirimkan makanan ya kan kepada mereka, memberikan membeli bahan-bahan makanan mentah untuk mereka bisa masak sendiri, bahkan mengirim melalui GoFood juga dan sebagainya sampai mereka bisa sembuh, saudaraku. Bahkan kita juga membantu mereka yang kurang mampu ya, yang kurang mampu sampai mereka mungkin tidak bisa bayar uang sekolah anak mereka selama 3 bulan atau berapa bulan, kita lakukan itu semua, kita bantu dari gereja. Bahkan juga ya kita melakukan gerakan IFJ Peduli ya untuk jemaat-jemaat yang kurang mampu, yang ekonominya mengalami kesulitan karena mungkin di PHK atau mungkin gajinya tidak cukup sehingga tidak bisa membiayai kehidupan keluarga. Kita memberikan juga namanya paket seperti yang pemerintah lakukan, 600.000 per keluarga kita bagi-bagikan kepada jemaat. Bahkan juga kita memberikan sembako, paket sembako kepada mereka selama beberapa bulan, saudaraku. Itu saya ingat mungkin beberapa bulan yang kita lakukan. Jadi puji nama Tuhan, baik itu Medan maupun juga Padang kita lakukan hal yang sama untuk gerakan IFJ Peduli ya.
yang kita lakukan dengan memberikan paket sembako kepada mereka, saudaraku. Ya, jadi ya puji nama Tuhan. Kalau saya bisa bagikan kesaksian saya, saudaraku, ya kita bisa, kalau saya bersama dengan keluarga ya, bisa melewati tahun ini betul-betul greater blessing. Ya, betul-betul greater blessing. Karena saya mungkin sudah pernah bagikan juga dengan beberapa orang bagaimana tantangan kesulitan yang kami hadapi sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, ya kan, baik di dalam bisnis ya yang saya pegang tidak mudah, saudaraku, tapi pada waktu saya berdoa dan menyerahkan bisnis yang Tuhan percayakan ke dalam tangan Tuhan, betul-betul Tuhan turun tangan menolong, saudaraku, tepat pada waktunya yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Dan timing Tuhan itu timing yang terbaik, saudaraku. Jadi di mana bisnis keluarga saya tahun 2019 ya, bulan April kami sudah akuisisi semuanya. Semua share keluarga 100% sudah kami jual kepada teman saya yang juga satu sekolah dulu di Amerika, dan juga adalah family juga, yaitu adik ipar saya punya adik ipar, saudaraku. Jadi masih ada family juga, dan company sampai hari ini masih tetap berjalan, tapi ownernya bukan kami lagi. Kami sudah jual 100% semuanya. Jadi win-win solution ini terjadi di saat-saat yang tidak kami pikirkan pada waktu bulan April tahun 2019. Dan kami juga memasuki pergumulan di mana Tuhan tolong juga di dalam di mana rumah yang kami sudah pasarkan 5 tahun, saudaraku ya, rumah saya yang di Medan, bulan November pada waktu kami kembali waktu itu dari Amerika, bulan Oktober, 1 bulan kurang lebih, ada seorang pembeli yang membeli, saudaraku, ya kan, yang serius untuk membeli dengan uang tunai, saudaraku. Ini luar biasa sekali yang tidak pernah kami pikirkan, saudaraku. Sehingga kami semua bulan Desember awal sudah paid off semua, ya kan. Kami juga sudah packing semuanya barang dan kami siap pindah untuk ke Padang, saudaraku. Jadi sejak bulan Desember sebetulnya saya dengan keluarga kami sudah pindah di Padang, saudaraku. Tapi tetap Pastor Erna mempercayakan juga saya untuk Padang dan Medan. Sebetulnya terus terang untuk Medan saya sudah mau lepas, saudaraku. Tapi Pastor Erna bilang jangan dulu, Pastor Indra, ya kan. Ya, jadi saya mau fokus sebetulnya dengan pelayanan di Padang yang harus dibenarkan dalam leadership-nya dan sebagainya, saudaraku. Tapi anyway, saya melihat di sini ya berkat greater blessing yang luar biasa daripada Tuhan, baik di dalam keluarga, saudaraku ya, dalam pelayanan, dalam bisnis. Luar biasa sekali bagaimana pertolongan dan penyertaan Tuhan, saudaraku. Nggak bisa saya ungkapkan kata-kata saya yang terbatas. Tapi percayalah, kalau kita masih alive sampai hari ini, masih hidup, bersyukurlah kepada Tuhan, saudaraku. Jangan kita banyak menggerutu, jangan banyak mengeluh, jangan berkeluh kesah, saudaraku. Ya, tetap bersyukur. In everything give thanks unto the Lord. Ya, dalam segala sesuatu mengucap syukurlah dalam segala hal, saudaraku. Karena saya percaya ada kuasa dalam pengucapan syukur. Ada berkat yang tidak pernah kita pikirkan dalam setiap kita mengucap syukur, saudaraku. Kalau keluarga saya melihat banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa. Untuk anak saya yang di Amerika, anak mantu saya Tuhan juga sembuhkan dari cancer, saudaraku. Free from cancer. Luar biasa, itu 2019 terjadi semua, saudaraku. Pertolongan Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan menganugerahkan kami juga 2 orang cucu. Bulan bulan Februari kemarin tahun 2020, cucu kami yang kedua lahir, saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya sempat ke Amerika dengan Ibu Mita dan stuck di sana karena ada COVID. 2,5 bulan kami nggak bisa pulang. Tapi anyway, bulan April kami kembali ke Indonesia, saudaraku, dengan keadaan sehat walafiat. Tuhan lindungi semua. Walaupun pesawat 4 kali cancel, saudaraku. Kami harus beli tiket baru lagi dari Amerika ke Qatar, Jakarta langsung Padang, saudaraku. Tapi kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mungkin itu dulu kesaksian yang bisa saya bagikan. Untuk encourage saya, kita tetap setia. Ya, jangan kita menyerah setiap tantangan kesulitan apapun juga yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi. Percayalah bahwa di balik semua ini, ya, Tuhan yang memegang kendali,
dia memegang nahkoda dalam setiap keluarga kita, dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap bisnis kita, saudaraku. Jangan kita menyerah dan tetap kita berjuang, saudaraku. Dan saya percaya tahun depan, tahun 2021, dengan tema yang baru, Greater Destiny, ini juga suatu inspirasi, suatu pewahyuan yang luar biasa, di mana kita harus bertahan di dalam penderitaan. Tadi berarti kita tetap akan mengalami penderitaan, tapi tetap kita harus tetap bertahan, dan percayalah kalau kita tetap bertahan, ya kita akan keluar menjadi seorang lebih daripada pemenang dalam Kristus Yesus, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Thank you Pastor Herdi, Pastor Erna, ya. Lebih 5 menit mungkin ya. Ya, lebih. Terima kasih Pastor Indra. Nggak apa-apa karena semangatnya ya. Ya, yang pendahulu nggak apa-apa, boleh lebih. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya nggak boleh lebih ya. Baik, kita lanjut aja karena memang nanti waktunya padat. Ada lagi yang Pastor Enna, kita perlu dengar pesan-pesan dari Pastor Enna. Jadi ini masih ada 8 orang lagi ya, saya catat sini. Silakan Pastor John, kalau bisa 3 menit Pastor John. Oke, halo shalom semuanya. Iya. Ya, tepatnya bulan 12 ini saya ada setahun di Jambi ya. Jadi setelah 3 bulan kami di Jambi, tiba-tiba kita tahu ada COVID ya. Masuk suara. Jadi kita juga bingung harus mulai dari mana. Karena sistem yang kita pakai untuk menjangkau jiwa di Medan itu beda di Jambi ya. Kalau sebelumnya saya kan dipercayakan untuk membangun iCare di Medan. Nah, kalau di Medan banyak jemaat yang datang ke gereja, kita ajak iCare. Tapi di Jambi sebaliknya. Ya, kita one-to-one, menjangkau dan lain, dan mencari jiwa lah istilahnya. Lagi pula di Jambi ini tidak banyak yang kenal kami. Yang kenal kami hanya 20 jemaat gitu loh. Dan rata-rata jemaat tidak punya kenalan. Jadi kami harus mencari, dan dengan cara apa? COVID kami nggak bisa berjumpa. Tapi ya puji Tuhan, setiap perjumpaan kami tetap pakai masker. Ya ada, puji Tuhan ada hasil, ada 4 keluarga yang sudah gabung yang baru. Nah, Greater Blessing tahun ini saya belajar banyak hal, terutama membangun karakter saya ya. Nah, jadi selama ini mungkin kami melayani dengan kasih, tapi kasih yang dari manusia. Tapi di Jambi ini kami belajar menerapkan kasih yang namanya kasih agape. Saya jujur, walaupun tidak dimentor oleh Ibu Mita, tapi dimentor oleh Pastor Indra, tapi saya belajar banyak hal dari Ibu Mita. Ketika saya melayani orang, saya selalu terbayang bagaimana Ibu Gembala saya melayani. Kadang-kadang di tempat tidur kami sharing, sepertinya berat ya melayani gitu loh ya. Sepertinya kita nggak mampu gitu. Tapi kita selalu cerita, dulu Bu Mita melayaninya begini gitu loh ya. Jadi kami selalu dikuatkan melihat figur Ibu Gembala kami. Nah, jadi Greater Blessing tahun ini ya pembentukan karakter kami lah ya. Jadi bersama-sama, dan kami juga bisa melihat bahwa Tuhan turut campur tangan. Ya, ada beberapa jemaat yang mengatakan, Pastor, tolong gembalakan saya. Ada orang baru, saya mau bergabung gitu. Nah, jadi tahun ini apa yang dikatakan oleh Yakobus benar ya, bahwa berkat yang besar itu ujian, berkat yang besar itu tantangan. Ya, kalau kami dulu di Medan mungkin nyaman ya, kami tidak akan ngalamin hal-hal yang baru seperti sekarang ini. Jadi puji Tuhan ya, Greater Blessing tahun ini ya pembentukan karakter bagi kami. Itu aja, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor John. Kita lanjutkan dengan Pastor Edison untuk pelayanan NIAS. Ya, salam pastor-pastor semua. Terima kasih untuk kesempatan ini ya, yang luar biasa ya, Greater Blessing. Kami mengalami hal-hal yang luar biasa, terlebih masa-masa pandemi yang dimana dimulai Maret 2020 ini, begitu di semua gereja ditutup untuk ibadah. Namun karena Tuhan baik, khususnya di NIAS, gereja kita yang ada di sana ada 4, AFCF Gunung Stoli, AFCF Saloo, AFCF Lelefase, dan AFCF Tugalaoyo. Nah, pada bulan
Juni 2020 karena Pemda buka kesempatan untuk setiap rumah ibadah, dan kemudian kita koordinasi dengan DPW dan juga Pastor Erna karena situasinya di sana COVID sudah mulai reda, jadi ini pergumulan, jadi sehingga boleh buka gereja untuk ibadah di Nias ya. Dan puji Tuhan, Pastor, baik itu AFC Telubayur dalam pergumulan dan juga di Nias di sana, sampai saat ini betul-betul penyertaan Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Ya, karena tidak ada satupun jemaat yang kena COVID. Sekalipun di Nias itu mulai Juni 2020 tetap buka gereja untuk ibadah. Seperti yang kita lihat tadi, Pastor Zai, Filemon Zai masih di ruang ibadah di gereja mereka pada saat ini. Dan kemudian saya lihat juga di Lelefase bertumbuh, gedung gereja sudah bagus, tinggal plafon saja yang masih belum siap. Juga di Gunung Stoli, Pastor Hulu juga, dan kami di Telubayur, ya puji Tuhan lah, kami tetap komitmen, ya kita juga tetap melaksanakan care dan doa malam, sekalipun tetap kita patuhi protokol kesehatan. Satu hal yang kami sampaikan bahwa di masa pandemi ini Tuhan menolong kami, khususnya jemaat-jemaat baik yang ada di Telubayur dan di Nias di sana masih dalam keadaan sukacita. Ya, demikian Pastor. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pastor Hulu, sangat memberkati. Kita lanjutkan dengan Pastor Manalu. Silakan Pastor Manalu. Oke, salam semuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberi. Saya masih di jalan tapi nggak apa-apa. Mentawai, puji Tuhan, tidak mudah, tapi karena ada pemimpin yang bisa membimbing kami, bisa berjalan. Tidak mudahnya karena mungkin Mentawai kurang lebih sama dengan Nias ya, pemerintah kasih izin untuk ibadah, dan seperti harapan jemaat mereka bisa ibadah di gedung, cuma kita tetap berharap supaya mereka ibadah di kelompok-kelompok kecil di iCare saja, dan ya hampir semuanya, mungkin ada 1-2 yang masih menjalankan ibadah onsite, tapi secara umum mereka jalankan di iCare sih, termasuk untuk kegiatan Natal. Beberapa berharap meminta izin ke Pastor Indra, tapi Pastor Indra tetap menyarankan supaya diadakan di care group masing-masing, sekitar 8 orang ya, bisa kalau mau dipakai gedung gereja pun ganti-gantian, berarti iCare-nya melaksanakan di gereja. Dan mereka taat sih, mereka ikuti ya, walaupun tetap seperti yang saya bilang ya 1-2 masih menjalankan secara onsite. Tapi puji Tuhan, mereka bersyukur, secara khusus yang koordinator, pastornya yang sudah dapat bantuan dari DPW yang lewat yang Pastor Robert Palembang ya, bersyukur untuk itu di bulan Natal ini, itu menambah sukacita mereka. Dan tetap berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di Mentawai, karena kadang ketika mereka lihat gereja-gereja lain sudah ibadah di gereja mereka masing-masing, ya rasa-rasa mungkin mereka pengen juga, tapi kita mengajar mereka menjadi jemaat yang dengar-dengaran, jadi jemaat yang taat kepada
pemimpinnya. Nah, suaranya lagi, aduh, di mana lagi? Paling kiri dia, paling kiri. Paling kiri dia, paling sudut. Tidak paling... kedengaran suaraku. Kedengarannya suaraku di situ. Sudah Oke, jadi itu ya. Wajahnya juga Wajahnya mana Pak Manalu? Udah pengen lihat wajah Pak Manalu loh. Boleh lihat. Masih di jalan. Baru pulang ya Natalan Care Group. Ya. Oke, kurang lebih begitu yang dari Mentawai. Sekali lagi untuk DPW terima kasih sudah memberikan bantuan ke teman-teman di Mentawai. Terima kasih Pastor Manalu. Untuk teman-teman yang mungkin baru join, tolong di mute ya kalau pas lagi ada yang lagi berbicara, atau mungkin kalau misalnya nggak di unmute tapi dijaga supaya jangan berisik gitu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita persilakan Pastor Robert. Wah, dari Palembang nih banyak kesaksian. Silakan Pastor Robert. Ya, shalom semua. Shalom Pastor Rena, Pastor Indra, Pastor Herdi, dan semua pengurus dan semua jemaat dari IFGF semua yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Saya secara pribadi, saudara, seperti Pastor Indra tadi, saudara, nggak terlalu muluk-muluk. Jadi selama pandemik ini, saya cuma bersyukur bahwa gereja bisa ada sampai hari ini dengan semua Tuhan penuhi, cukupi semua kebutuhan. Tuhan buat survive, bukan cuma gereja tapi jemaat dan sebagainya. Jadi buat saya secara pribadi, hadiah yang terindah yang Tuhan kasih tahun ini yaitu Greater Blessing, tidak selalu bicara mengenai berkat, proyek besar dan sebagainya. Tapi Greater Blessing buat saya ketika kita bisa bertahan di masa-masa sukar oleh karena pertolongan Tuhan, dan it's a Greater Blessing buat kita. Terutama di masa-masa kelam ini di mana semua bukan cuma gereja, hampir seluruh dunia saya pikir mereka merasakan masa-masa yang gelap. Tapi Greater Blessing adalah buat saya ketika Tuhan ada dan nyata di tengah-tengah kita. Dia masih berbicara, masih memberikan tuntunan, dan ketika kegelapan terjadi, dia ada menjadi terang duduk bersama kita dalam kegelapan, dan kita dituntun dia senantiasa, dan it's the Greater Blessing buat saya. Jadi buat saya belajar beberapa hal, dan ini sangat-sangat memberkati kami semua bahwa di tengah-tengah kesulitan ini justru kita bisa melihat tangan Tuhan yang ajaib sekali, perlindungan, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sangat ajaib terjadi dalam kehidupan kami, baik itu keluarga maupun gereja. Di masa-masa yang seperti ini, ya puji Tuhan semua jemaat dalam keadaan sehat, semuanya terutama yang ngisi online atau yang melayani, semua dalam keadaan sehat, sekalipun somehow kita juga dakdikduk. Kenapa? Karena teman-teman mereka ada yang kena COVID dan sebagainya, dan sampai akhirnya kami membuat sebuah standar bahwa yang melayani di gereja harus tes swab baru bisa datang dan sebagainya, dan mereka yang mendaftar pun yang melayani, ini bukan jemaat. Kalau jemaat kita udah pasti nggak boleh datang, yang melayani pun mereka harus melalui beberapa tes, dan tidak semua mereka yang ada jadwal pun bisa kapanpun kita tolak. Kalau mereka misalnya ada keluarga atau ada keluarga dari luar kota datang, khususnya dari zona merah. Lalu habis itu juga kalau ada teman sekantor mereka positif dan sebagainya, kita pasti akan tidak memperbolehkan mereka walaupun mereka punya jadwal. Tapi di tengah-tengah itu saya bersyukur tadi kita celebrate Christmas bersama-sama, dan volunteer juga dari rumah, dari mana-mana. Ya saya bersyukurnya bahwa mereka sudah bekerja begitu keras selama 1 tahun untuk membuat IFGF Palembang tetap eksis dan kita bisa survive dalam semua hal gitu. Jadi saya bersyukur bahwa sekalipun banyak godaan, orang berkata gereja lain sudah buka semua di Palembang kok IFGF enggak, ya saya bersyukur sampai hari ini kita tetap online. Tapi ya,
yang saya syukuri. Jadi sekali lagi mengakhiri tahun ini saya cuma bisa bersyukur bahwa God is a good God gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih. Cuman bersyukur bisa melalui tahun ini seperti Pastor Indah bilang tadi dalam keadaan sehat, sekeluarga sehat dan semua keadaan baik-baik aja. Dan bisa membantu beberapa orang, itu aja sih. Thank you Pastor. Baik, terima kasih Pastor Robert, kesaksian yang indah sekali. Kita bisa dari beberapa tadi kita bisa belajar banyak dari daerah-daerah ya, berbeda-beda mungkin daerahnya, karakteristiknya. Kita lanjutkan dengan Pastor Wilon ya. Silakan Pastor Wilon mau sharing tentang kuliner dulu. Ya, yang namanya pandemi ya, membuat kita nih, saya nggak ngomong hamba Tuhan, karena kita semua kan ada juga para volunteer yang ikut ya sore hari ini. Jadi saya mau katakan bahwa ini membuat kita semua hamba Tuhan, pastor-pastor, para volunteer, anak-anak Tuhan semuanya ini belajar yang namanya lebih lagi bergantung sama Tuhan. Karena kita nggak tahu siapa yang bawa virus apa, TGO apa? OTG. Nah, kita kan juga nggak bisa. Kita ngirup udara kan juga kita nggak bisa nyaring-nyaring milih mana yang mau kita hirup. Itu partikel kecil yang kita nggak bisa pilih-pilih. Dan kita juga nggak bisa sampai nggak pergi kemana-mana, nggak mungkin. Pasti kita ke Alfamart, Indomart, Apamart, pasti kita pergi. Dan kita di rumah pun juga saya hanya bilang, Tuhan, saya juga nggak bisa kontrol pembantu saya, nggak ngomong, nggak mungkin. Karena pas dia bawa makanan, dia nyiapin makanan, pasti dia buka mulut. Dimakan dulu makanannya lah. Itu gimana, muncat juga itu ludahnya kan? Kita nggak bisa. We cannot control everything gitu loh. Jadi sungguh kalau kita bisa hari ini ada itu karena anugerah Tuhan. Amin ya, kawan-kawan semuanya ya. Juga nggak bisa ada yang milih ya. Kita bisa punya jemaat, teman gitu, mereka yang dalam keadaan kurang beruntung gitu ya, baik dalam segi kesehatan maupun dalam segi ekonomi. Nah ini saatnya bahwa kita harus, hari ini saya sangat belajar sekali. Hari ini Pastor Dhani Hanafi membagikan mengenai satu kata yang namanya propagation. Mengenai kita tuh propagation. Saya lihat apa sih propagation itu? Artinya saluran. Oh, diberkati untuk memberkati. Hari ini kita mungkin nggak punya, kita hamba Tuhan, nggak punya uang secara fisik untuk jadi saluran berkat. Kemampuan kita pun terbatas. Tapi ada satu yang kita bisa pakai hari-hari ini, yaitu apa? Teknologi, niat, dan empati. Teknologi, niat buat mendoakan, niat sesuatu itu ada di otak saya tuh. Pastor Jimmy ngomong yang penting niat. Nah, niat, empati, ya itu cukup membantu loh orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Karena kita bersaksi ini terus terang enak kalau kita ngomong, tapi orang yang kurang beruntung jujur. Kita lagi belajar sih, memang senang lihat orang senang, sedih lihat orang senang. Tetapi orang yang dalam keadaan terpuruk, nggak semuanya itu merasa merasa tulus gitu ya. Jadi kita harus lebih lagi harus lebih lagi propagation. Jadi saluran empati. Kalau saya ingat banget Pastor Erna ngajarin ya, kita mesti banyak one on one. Itu kita mesti lakukan one to one ya. Tugas one to one apa sih? Jangan dikotbahin lagi lah. Bener. Orang yang sakit udah puyeng lah dia. Ngadepin masalah mereka udah puyeng. Tetapi ini ya, one to one ini ya, kita cuman nanya apa kabar dan mendengarkan. Itu cukup, saudara. Kita one to one udah nggak usah ke kafe lagi. Tadi Pastor Erna ngomong ngirit. Bener-bener ngirit, nggak usah ngebayarin makan, nggak usah ngapa-ngapain, cuman telepon, video call, pakai WA bisa, pakai Zoom bisa, kita tanyakan dengan tulus ya, walaupun kita nggak banyak bicara, itu sangat membantu. Jadi hari ini saya mau katakan teman-teman, yang penting kita punya niat. Jadi berkat hari ini, pandemi ini membuat kita semua hamba Tuhan nih, ya menjadi saluran berkat. Nggak usah pakai duit kok, ya pakai pulsa emang. Pakai pulsa doang, tapi kita nggak usah keluar duit buat makan, ya. Tapi paling tidak kita empati, ini sangat membantu karena kita boleh cerita tentang suksesnya, tapi banyak yang lagi susah memang. Jadi kita banyak mendengarkan, banyak mendoakan, dan satu kemajuan lagi, kami setiap pagi
karena kita sudah biasa doa pagi setiap hari ya. Nah kita doa pagi Zooming tuh, Zoom malah setiap hari. Yang ikut bertambah banyak setiap hari. Jadi jam 5 Zoom pagi-pagi sampai jam 6 ya, nyembah Tuhan, kemudian declaration, kabar baik. Saya share firman Tuhan 5 sampai jam 6 rutin, mulai banyak yang ikutin. Bisa diikutin. Ya karena yang penting harus tepat waktu itu aja gitu. Jadi luar biasa sih pandemik ini bisa mendrill orang-orang ya termasuk kita semua semakin dekat dengan Tuhan. Yang penting kita hamba Tuhan harus punya ketulusan hati untuk empati lah itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi jadi greater blessing benar-benar semuanya bisa merasakan greater blessing tahun ini. Luar biasa. Thank you IFJF, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih Pastor Wilun, kesaksiannya luar biasa ya. Mungkin saya tadi kurang memperkenalkan juga karena banyak juga yang ikut sekarang ini kan bukan pastor, jadi belum tahu. Pastor Wilun ini dari Lampung, dia hamba Tuhan, pelayanan di sekolah dan juga pelayanan di kuliner ya, dan juga artis kayaknya artis ini ya. COVID-19 membuat kita semua bisa jaga kesehatan. Jadi seperti Pastor Herdi juga itu bicep tricepnya juga bagus itu. Niru Pastor Wilun. Tadi saya terkesan yaitu tiap pagi jam 5 luar biasa ya. Yang mungkin sebelum COVID nggak begitu ya. Nah, ini berkatnya. Sebelum COVID nggak gitu. Seperti Pastor Ena ngomong, kita kalau mau ngumpulin orang susah banget. Nah sekarang karena inti daripada itu kan community, harus sering ketemu nih. Yang penting niat itulah Pastor. Kelihatan niatnya. Makin butuh Tuhan, jangan datang ke pendeta. Kita nggak bisa bantuin, datangnya ke Tuhan, rame-rame. Manjur juga Pastor. Kurang lebih demikian. Terima kasih Pastor Wilun ya. Kita lanjutkan dengan Pastor Opan dari IFJF Pekanbaru. Muda belia Pastor Opan nih. Silakan. Ya, thank you Pastor Herdi, Pastor Erna dan juga Pastor Indra dan semua teman pastor dan kawan-kawan yang hari ini ikut Zoom. Untuk testimoni saya sih untuk tahun ini yang pertama itu belajar ketaatan ya lewat pemimpin gitu. Untuk pertama kali IFJF Pekanbaru ibadah online tuh banyak banget gelombangnya yang nggak setuju dan sebagainya. Tapi belajar taat sama Pastor Erna, juga Pastor Indra yang menyarankan untuk online dan tidak tatap muka gitu. Terus saya belajar nggak taunya nggak lama setelah kami lakukan online itu banyak jemaat yang kena gitu. Termasuk saya juga pernah ngerasain yang namanya gejalanya lah seperti. Tapi kemarin sudah diperiksa, puji Tuhan nggak sampai COVID ya gitu ya, karena sudah sembuh. Gitu. Belajar taat sama pemimpin, nggak taunya itu juga nular gitu sampai ke Palas, ke satelit Karya Indah. Yang saya juga ngomong nggak mudah karena itu kebanyakan mereka latar belakang orang Batak yang biasanya ketemu gitu ya. Tapi ngomong dari hati ke hati dengan pastor-pasturnya, dengan para pemimpin, leaders di sana, tapi karena situasi Pekanbaru yang merah terus, puji Tuhan lah, semua bisa berjalan dengan baik. Sempat buka September awal gitu. Akhirnya Pastor Erna, Pastor Indra juga calling saya, nanyakan lagi, karena Pekanbaru sempat hijau, atau orange, merah lagi gitu. Jadi Pastor Opan sampai Desember kalau bisa online terus gitu ya. Kembali lagi belajar taat gitu ya. Katanya setelah bukti deketatan itu teman-teman saya sudah mulai kena gelombang kedua, Pekanbaru sudah mulai kena orang-orang yang tadinya saya nggak kena, sekarang sudah mulai kena. Dan selama tahun 2020 ini juga cukup saya menyedihkan juga, orang yang saya kenal 30 orang sudah Tuhan panggil. Mulai dari dosen-dosen sekolah kitab saya, sahabat saya, tempat-tempat nongkrong ngopi juga gitu ya. Itu Tuhan panggil duluan gitu. Teman-teman sekolah kitab saya di Malang dan di Cianjur itu sudah Tuhan panggil. Nggak main-main 30 orang gitu tahun 2020. Tapi saya bersyukur gitu. Kembali lagi belajar untuk mentaati seorang pemimpin. Terima kasih buat Mas Erna, Mas Indra khususnya yang senantiasa juga
mentor saya dan teman-teman di IFJ Pekanbaru. Thank you, Terus, Pastor Opan. Ada lagi? iya. Silakan. Oh, udah habis Pastor, waktunya Pastor. Gak apa-apa Pastor, yang lain aja Pastor. Kalau ada yang memang penting 1 menit lagi boleh, nggak apa-apa. Dari saya sih ya bersyukur aja buat kesempatan buat Mas Erna yang berikan untuk tahun ini bisa ujian dan dipercayakan juga untuk bisa ditabiskan menjadi pastor penuh. Ya bagi saya itu semua anugerah aja sih Pastor. Itu aja sih Pastor dari saya Pastor. Dan di tahun ini baik. banyak banget menemani orang yang susah dan menjadi sahabat seperti Pastor bilang banyak ketemu, doain dia, baik dari video dan sebagainya. Akhirnya orang-orang itu bisa bangkit kembali. Itu sih Pastor kesaksian dari saya. Thank you Pastor Herdi, terima kasih. Ya. Terima kasih ya Pastor Opan. Saya coba garis bawahi apa yang dikatakan Pastor Opan. Mungkin tadi ada 8 kali dibilang taat kepada pemimpin. Itu satu hal yang baik sekali ya. Jadi satu testimoni yang perlu kita ambil hikmahnya, memang perlu taat kepada pemimpin. Baik, kita lanjutkan, yaitu Pastor Erwin dari Medan. Horas Pastor Erwin, silakan. Ya, thank you Pastor Herdi. Shalom semua pastor leader Sumatera. Ya, kita ada di Medan di bawah pengembalaan senior pastor Pastor Indra. Dan seperti tadi Pastor Indra bilang, 2020 itu bukan tahun yang mudah juga buat FJ Medan. Tadi udah disaksikan bagaimana ada beberapa jemaat juga, staf di gereja juga ada yang kena ya. Namun kita bersyukur sih bahwa ada leader, ada arahan-arahan yang sangat jelas dari pimpinan, dan akhirnya kita bisa juga gitu. Tadinya kan kita pikir apa bisa kita online gitu ya. Nah, kita bersyukur selama ini dari sebelum-sebelumnya IFJF ternyata sudah mempersiapkan diri ya melalui iCare. Karena iCare ini bukan hanya di 2020 tapi kan memang sudah dibentuk dari sejak lama gitu, sehingga kita nggak kaget lagi, dan kita juga nggak banyak buat program-program baru, hanya fokus iCare, iGrow aja gitu loh. Dan semua kegiatan saat ini juga kita fokus ke online semua. Dan ya kita bersyukur sampai hari ini gereja masih bisa berjalan dengan baik, dan jemaat juga masih tetap setia, doa malam dan lain sebagainya juga tetap setia gitu. Nah, buat saya pribadi dan juga saya percaya buat gereja jemaat Tuhan di Medan, kita lihat di tahun ini Greater Blessing memang sungguh-sungguh jadi rema, dan sebenarnya lebih kepada diberi pengertian apa sih prioritas dalam hidup ini gitu. Kalau saya melihatnya gitu, kita di riset kembali untuk apa sih prioritas, apa yang penting gitu, dan ternyata banyak hal-hal kecil yang mungkin kita miss selama ini, sebenarnya itulah yang penting ya. Small things matter ya. Jadi ya kita bersyukur memang sungguh-sungguh jadi rema, dan 2021 kita excited sih dengan Greater Destiny. Ya saya percaya seluruh IFJF kita akan sama-sama melihat perkembangan demi perkembangan ya, dan ada destiny yang lebih luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Itu aja Pastor Herdi, thank you. Ya, baik, terima kasih Pastor Erwin ya, kesaksiannya sangat menguatkan kita ya. Kita masih on time, masih on track. Saya kesaksian terakhir setelah itu nanti Pastor Erna. Pertama memang saya dan istri sangat bersyukur saudaraku ya, karena sebenarnya kami ini kan golongan yang sudah umurnya sudah agak tua juga ya, walaupun semangat muda. Jadi sebenarnya risk gitu ya, ada risk, tapi karena kemurahan Tuhan ya kami bisa tetap survive. Dan satu hal mungkin yang saya mau bagikan di dalam 2020 ini memang Greater Blessing ini, waktu pertama awal-awalnya saya juga bertanya dalam hati begini, kok Greater Blessing begini ya? Ya memang terus terang harapan kita tadi dari awal-awal, saya juga banyak, wah kita tahun 2020 ya, ketika bulan Januari masuk Februari gitu ya, semangat nih, berkat Tuhan luar biasa gitu ya 2020. Ternyata memang untold blessing yang tidak kelihatan, tapi justru ini luar biasa, karena
ini membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi, penyerahan dan bergantung sama Dia lebih lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena memang situasinya tidak seperti biasa. Satu hal yang saya mau tutup dalam kesaksian ini adalah bahwa kita itu memang harus bisa fleksibel. Saya belajar banyak berubah tahun 2020. Di mana orang bilang katanya kalau orang yang berumur 60-an itu kan lebih gaptek. Justru saya lebih tidak gaptek tahun 2020 ini. Jadi banyak hal yang saya belajar dan ternyata bisa gitu ya. Mungkin bagi teman-teman leader yang kebetulan nggak ikut meeting kami dengan Pastor Erna, justru tahun 2020 meeting dengan Pastor Erna lebih banyak lagi daripada sebelum Greater Blessing. Dan juga kita bisa melakukan conference meeting seluruh dunia, bahkan lebih banyak pesertanya. Kita bisa lebih banyak lagi meeting walaupun memang hampir semua dengan online. Jadi itu mungkin yang saya mau tutup kesaksian singkat saya, yaitu kita harus ready untuk adaptable, untuk berubah, karena Pastor Jim juga bilang bahwa kantong anggur baru itu kan harus siap menerima perubahan. Jadi kalau kita mempertahankan pengalaman lama, pengetahuan yang lama, ataupun apalah namanya yang lama, kita nggak bisa maju. Jadi saya belajar sini bahwa saya harus bisa berubah, ya, cepat berubah, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih, God bless you.